حي على الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Mungkin makanannya nanti pas azan Isya dibagikan supaya tidak mengganggu konsentrasi pendengaran kajian ya. Jadi pada azan itu bebas, mau dimakan atau disimpan atau dijual silahkan. Ada yang mau dijual itu ya? Apakah boleh, apa hukumnya menjual masih berkat barang yang telah dihibahkan padanya? Boleh, secara hukum fikih boleh, tapi kalau ketahuan gak enak. Ya, tidak etis kalau ketahuan, maka kalau bisa diam-diam ya. Dan jangan dijual balik kepada orang yang memberinya. Baik, kita lanjut ikhwas sekalian para jemaah rahimakumullah di masalah subhanallah. Kali ini kita membahas masalah duduk tasyahud. Masih di masalah tasyahud dan kita masih di rukun salat dan akan kita bahas rukun terakhir dari salat atau akhir-akhir dari rukun salat yaitu tasyahud akhir. Bukan paling akhir sepertinya, tapi di akhir-akhir ya. Baik, kita langsung ke rukun al-ashir, yaitu at-tasyahud fil julusil akhir. Tasyahud di duduk terakhir. Jadi tasyahud akhir. Kalau kemarin kan kita bahas tasyahud pertama pada umumnya. Sekarang tasyahud akhir. Dikatakan oleh penulis hafizallah ar-ruknu al-ashir. Rukun ke-10 at-tasyahudu fil julusil akhir. Tasyahud di duduk terakhir dari salat. Baik, mungkin tidak semua kalimat akan kita baca karena cukup panjang dan kita ambil intinya saja. Wal maqsudu qira'atu tasyahudi fil julusil akhir min as-shalah. Maksud dari rukun ke-10 ini adalah membaca tasyahud di duduk terakhir dari salat. Wa summiya bidzalika li'anna fihi asy-syahadatain. Disebut tasyahud karena di duduk tersebut ada dua kalimat syahadat yang terucap. Tayyib, wa tasyahudu fil julusil akhiri fardun fis shalah. Tasyahud di duduk terakhir itu merupakan fardu dalam salat, bahkan itu rukun. Ya. Lima rawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Karena riwayat Ibnu Mas'ud beliau berkata, kunna naqulu qabla an yufradu alaina at-tasyahudu ma'a Rasulillah SAW. Kami dulu mengucapkan sebelum diwajibkan tasyahud, dulu kami bertasyahud di salat kita bersama Rasulullah SAW. Namun belum sampai kepada fardu dan kewajiban ketika itu. Dan sebelum sampai kepada fardu, sebelum diwajibkannya, kami sudah bertasyahud duluan kok dulunya dengan kalimat Assalamu ala Allahi qabla ibadih, Assalamu ala Jibril, Assalamu ala Mikail, Assalamu ala fulan. Ya, sebelum
tasyahud diwajibkan. Para sahabat, kata Ibnu Mas'ud, itu sudah tasyahud, mengucapkan kalimat-kalimat di duduk akhir salat, yaitu assalamu ala Allah qabla ibadi atau qibla ibadi, yang mana nanti akan diingkari oleh Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, la taqulu assalamu ala Allah fa inna Allah huwa assalam. Janganlah kalian mengucapkan keselamatan atas Allah, karena Allah Subhanahu wa taala Dia adalah As-Salam, yang menyelamatkan, dan Dialah juru keselamatan. Walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Tapi katakanlah penghormatan itu milik Allah Subhanahu wa taala, at-tahiyyat. Nah, istilah-istilah kayak gini, tahiyat akhir, tasyahud akhir, itu sama maknanya maksudnya. Ya, itu satu maksud ya. Tahiyat pertama, tahiyat awal ya tasyahud awal. Tahiyat akhir ya tasyahud akhir gitu. Maksudnya tahiyat dan tasyahud ini ucapan tahiyatulillah atau tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Dan duduknya itu sebenarnya ada ulama yang mengatakan itu wajib, ada ulama yang mengatakan itu bahkan sunnah. Karena maksudnya duduk di sini adalah apapun formatnya antum duduk dalam tasyahud itu, maka itu enggak masalah gitu. Ada orang misalnya selonjoran tasyahudnya, duduknya selonjoran, maka ada ulama di antara ulama Syafi'iyah mengatakan tetap sah dia. Jadi tasyahud akhirnya selonjoran gitu, tetap sah. Karena ibrahnya di tasyahud itu bukanlah di format cara duduknya, tapi fardunya dan rukunnya dia mengucapkan tahiyat tasyahud. Ya. Adapun selawat yaitu setelah tasyahud selawat. Jadi ada tahiyat, tasyahud, selawat. Namun kalau selawat ini tidak dijadikan istilah dalam salat. Salat pertama, salawat kedua enggak. Salawat akhir enggak. Tapi dijadikan istilah yaitu cuma dua, yaitu tahiyat awal, tahiyat kedua. Tahiyat tasyahud awal, tasyahud dua. Itu maksudnya sama. Ya, kemudian walakin qulu at-tahiyyatu lillah. Katakanlah at-tahiyyatu lillah itu pertama kali kita ucap dalam duduk tasyahud. Ya, at-tahiyyatu lillah. Itu yang sunnahnya seperti itu. Namun tidak disyaratkan, nanti akan disebutkan, tidak disyaratkan tertib urutannya. Nanti akan disebutkan insyaallah. Fa'abbara bil fardhi fi at-tasyahud, maka Ibnu Mas'ud mengungkapkan tentang fardunya dalam tasyahud, wa amara bihi Rasulullah SAW wal amru lil wujub. Lalu Rasulullah SAW memerintahkannya, dan perintah di sini maksudnya untuk pengwajiban. Wal muradu farduhu fi julusi akhir shalah, dan maksud dari sini adalah kewajibannya di duduk akhir salat, yaitu kewajiban bertasyahud. Wa afdalut tasyahudi wa akmaluhu ma rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma qala. Sebaik-baik tasyahud dan paling sempurna tasyahud adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah SAW yu'allimuna tasyahud." Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tasyahud kama yu'allimuna surah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita baca surat, ya. Fayaqul, maka Rasulullah berkata, "Qulu, wahai para sahabatku, katakanlah, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Keinget tahun berapa? Keinget dulu enggak, masa-masa dulu masih belajar salat? Kan kayak gitu lah ya. Gimana? At-tahiyyatul di sini ada juga lafal lain, at-tahiyyatul lillahil mubarakatis salawatut thayyibatu lillah gitu. Ya kan? Nadanya kayak gitu dulu orang-orang tuh. Ya. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud, dalam riwayat Ibnu Mas'ud, at-tahiyyatu lillahi was-salawatut thayyibatu gitu. Jadi ada riwayat Ibnu Abbas, ada riwayat Ibnu Mas'ud, dan mungkin redaksi lainnya yang serupa dengan ini, namun ada lafal yang sedikit, satu atau dua aja yang agak didepankan atau dimundurkan atau dihilangkan atau diadakan, itu enggak masalah insyaallah.
Ya, mungkin aja tasyahud versi antum dulu, Pak, yang diajarkan oleh guru sekolah dulu atau guru langgar dulu beda dengan sebagian dari jemaah lainnya, ada sedikit perbedaan. Kita gimana biasanya? At-tahiyatu lillahi shalawatu gitu ya? At-tahiyatul mubarakatuh gitu. Berarti itu riwayat Ibnu Abbas. Berarti antum dapat ijazah sanad dari guru kampung. Ya, tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Ya bisa ya itu riwayat Ibnu Abbas. Ada riwayat Ibnu Mas'ud at-tahiyatu lillahi was salawatut thayyibatu gitu. Dan seterusnya. Ini enggak masalah. Ya, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada juga mungkin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah misalnya. Ada juga yang bahkan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Apakah ini perbedaan ini mencederai salat? Enggak masalah insyaallah. Karena ibrahnya di sini tahiyat dan tasyahud. Dan semua lafal-lafal ini sudah menjadi tahiyat dan tasyahud dengan benar insyaallah. Kalaupun ada sedikit perbedaan itu mungkin dulu pengajarannya berbeda dan ngambil dari redaksi hadis yang berbeda. Ya, jadi enggak masalah. Wa fihi ziyadatu al-mubarakat al-muwafiqah liqaulihi ta'ala tahiyatan min 'indillahi mubarakatan thayyibah. Dan ada tambahan dalam riwayat Ibnu Abbas yang tadi di jemaah sekalian ikuti, at-tahiyatul mubarakat, yaitu penghormatan-penghormatan yang bersifat berkah. Itu ada di surat An-Nur ayat 61, tahiyatan min 'indillah mubarakatan thayyibah. Yaitu suatu tahiyah, greetings, sapaan dari sisi Allah Azza wa Jalla yang mana sapaan tersebut berkah dan baik. Wa fi riwayat Umar radhiyallahu anhu, dalam riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, at-tahiyyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi as-salawatu lillah. Assalamu alayka gitu. Ya, begitu. Itu riwayat Umar bin Khattab. Assalamu alayka wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin gitu ya. Nah, terus asyhadu an la ilaha illallah sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh itu riwayat Umar bin Khattab. Ya. Wa riwayat Umar mutaakhiratun an tasyahudi Ibnu Mas'ud. Riwayat Umar ini lebih akhir lagi daripada tasyahud versi Abdullah bin Mas'ud, yaitu at-tahiyyatu lillahi was salawatut thayyibat. Ala kulli hal insyaallah kata Imam Nawawi wa kulluha sahihah. Semuanya benar gitu kata Imam Nawawi. Wa ashadduha sihhatan bi ittifaqil muhadditsin hadits Ibnu Mas'udin. Dan yang paling sahih sesuai kesepakatan ahli hadis, hadisnya Ibnu Mas'ud, yaitu paling sahihnya dari segala hadis, at-tahiyyatu lillahi was salawatut thayyibatu gitu. Ya. Thumma kemudian hadis Ibnu Abbas tingkatan kedua dari segi kesahihannya. Qala Asy-Syafi'i wal ashab, berkata Imam Syafi'i dan para punggawa mazhab Syafi'i, bi ayyiha tasyahhad ajza'ahu. Dia orang yang salat ini mau tasyahud pakai yang versi manapun itu sudah sah buat dia. Lakin tasyahud Ibnu Abbas afdal, tapi tasyahudnya Ibnu Abbas itu lebih afdal bagi Imam Syafi'i dan para punggawa mazhab Syafi'i. Makanya di Indonesia pakainya yang tadi antum pakai itu karena dalam mazhab Syafi'i itu lebih diunggulkan. Wa aqallut tasyahud, dan paling minimalisnya tasyahud adalah at-tahiyyatu lillahi salamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kok ini ana dapat transferan tiba-tiba 1.300.000 ya? Alhamdulillah. Ke BSI, Masya Allah. Beneran loh nih, kalau nggak percaya 1.380.000.
Alhamdulillah. Memang bukan karena fadilah tasyahud ya. Jadi jangan nanti untuk tasyahud nunggu transferan. Itu dunia itu. Karena ini message-nya masuk gitu. Kalau BSI kan masuk gitu apa? Saat lebih dari 1 juta ada laporan. Kalau di bawah 1 juta nggak ada laporan karena kecil mungkin ya. Alhamdulillah. Tasyahud lagi gitu. Enggak, ini bukan karena tasyahud. Taib. Kemudian kemudian kata penulis hafizahullah, tadi paling minimalnya tasyahud adalah at-tahiyatu lillah tanpa mubarakah. Ya. Tanpa kalimat-kalimat thayyibat, mubarakat, at-tahiyatu lillahi wassalawatu thayyibat itu enggak apa-apa. Maksudnya antum pakai at-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi itu juga enggak apa-apa. Jadi tahiyatnya diringkas. Kan kalau kita biasanya gimana? Tadi Pak. At-tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka barunya. Kalau tadi sifat-sifat tahiyatnya antum hapus, maksudnya tidak antum baca at-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi, mungkin karena pengen lebih cepat aja, pengen lebih ringkas, itu enggak masalah. Karena ibrah tahiyatnya, karena inti tahiyatnya dapat. At-tahiyatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni, itu doa setelah wudu itu. Ya. Nah, adapun selawat nanti dulu, untuk selawat nanti dulu. Jadi tadi minimalisnya itu ya. At-tahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu dan seterusnya. Oke. Kalau mau lebih lengkap, at-tahiyatut thayyib, at-tahiyatul mubarakatut thayyibatus gimana antum? Gimana coba? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah gitu ya. Atau at-tahiyatu lillahi wassalawatut thayyibat mubarakat dan seterusnya. Itu enggak masalah. Ya. Wala yushtaratu tartibu at-tasyahhudi ma lam yughayyir tarkat tartibil ma'nawi. Tidak disyaratkan pengurutan tasyahud selama tidak mengubah, ya, selama tidak mengubah secara makna tidak berubah. Fa in ghayyarahu lam yasih. Kalau mengubah makna, mengubah urutan makna, maka tidak sah qat'an, secara absolut, secara pasti tidak sah. Wa batalat salatuhu in ta'ammadahu, dan batal salatnya jika dia sengaja, li'annahu shara kalaman ajnabiyan, karena itu menjadi ucapan yang ajnabi, ucapan non Arabik. Wa illam yughayyirhu fal madhhab sihhatuhu, kalau tidak mengubah makna maka madhab Syafi'i menyatakan sahnya. Kayak gimana maksudnya? Gini, dalam tahiyat dan tasyahud itu tidak wajib, tidak disyaratkan harus tertib selama maknanya masih utuh. Artinya gimana? Lihat dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat taqulu fi tasyahudih fi tasyahud, bahwa saya Aisyah berkata begini di tasyahudnya beliau. Ini nih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Gimana? Ini kan cuman diacak, bukan bahasa acak kalau kasar. Tidak urut normal, tapi kalimat tetap terjaga utuh, Pak. Gimana, bisa dipahami enggak bedanya? Kalau misalnya tidak urut tapi kalimatnya enggak terjaga utuh, artinya maknanya itu jadi abrak-abrak gitu, jadi kacau. At-tahiyatus salamu alayka ayyuhan nabiyyu wa barakat mubarakat thayyibatu lillah. Ini apa ya? Masuk saling masuk, ini ribet ini. Dan ini maknanya itu jadi aur-auran. Ya, misal at-tahiyatul mubarakatu Muhammadar Rasulullah. Ini hancur maknanya. Kalau dia enggak sengaja maka ralat. Ya. Kalau dia memang baru belajar, moga dimaafkan. Tapi kalau dia sengaja mengacak-ngacak, ini batal salatnya dalam mazhab.
Jadi kalau tidak teratur tapi kalimatnya masih terjaga, nggak apa-apa. Ya. Karena ada riwayat dari Aisyah itu secara makna sahih dan urutannya itu tidak sesuai dengan urutan versi Ibnu Abbas, versi Ibnu Mas'ud, versi Umar. Maka kalau seseorang ketika dari sujud terakhirnya Allahu Akbar, kemudian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu at-tahiyatu thayyibatul dan seterusnya. Itu enggak apa-apa. Ya begitu. Atau dia mulai mungkin dari Allahu Akbar, assalamu alayka ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, at-tahiyatul mubarakatuh thayyibatus salawatu lillah, asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu gitu. Enggak apa-apa. Ya. Tapi kan biasanya nggak bakal gitu ya, karena udah format dari kecil kan gitu. Malah kalau di satu aja dihilangin itu langsung buyar. Tadi gue ngomong apa ya gitu. Gitu. Taib. Wa yustahabbu lil musalli idza balagha asyhadata fi at-tashahhudi an yushira bil musabbihah wa yarfa'uha lil a'la wal amam kama sabaqa fi hadits Ibnu Zubair. Dianjurkan bagi orang yang salat ini dalam mazhab Syafi'i, kalau dia sudah sampai tasyahud, sudah sampai syahadah di tasyahud asyhadu an la ilaha illallah, dia mengisyaratkan dengan musabbihan, jari musabbihan namanya. Ini ibham, ini wusta. Ini wusta jari tengah. Ya. Dianjurkan gini. Jadi ini itu sunnah, tidak sampai wajib. Wa yarfa'uha lil a'la wal amam. Jadi gini, ke depan. Enggak gini, Pak. Ya, gini, ya. Lurus. Wa qira'atu tasyahudi wal julus lahu atau sebelumnya sebentar. Anda akan menjabarkan masalah ini tentang tadi apa? Menunjuk jari ya. Dalam mazhab Syafi'i bagaimana gitu. Dan bagaimana dengan mazhab lain? Intinya dalam kitab Nihayatul Muhtaj karya Ar-Ramli dan lainnya dari ulama Syafi'iyah, mereka menganjurkan tasyahud itu sabab menunjuk musabbihah itu dimulai ketika tasyahud. Itu dalam mazhab Syafi'i. Maka dikatakan oleh para ulama ya, al-isyarah innama takunu 'inda syahadatain. Isyarat ini namanya isyarat, Pak. Dalam mazhab Syafi'i dulu, isyarat itu mulai dari dua kalimat syahadat. Ya, lakinnahum zadul amra tafsilan wa tadqiqan. Tapi dalam mazhab Syafi'i juga mereka mungkin menambahkan materi perkara itu dengan beberapa perincian yang detail. Maka ulama Syafi'iyah berkata, inna bidayatar raf'i innama yakunu 'inda bulughil hamzah min qawlihi fi syahadataini illallah. Ya, sebagian ulama Syafi'iyah mereka mengatakan mulainya angkat jari itu ketika sudah sampai huruf hamzah dari perkataan dua kalimat syahadat illallah. Illallah gitu. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Paham sih, Pak? Terjadi enggak di kita? Pernah dengar ini, Pak? Di kampung-kampung banyak. Karena memang diajarkan dalam beberapa kitab Syafi'i. Makanya Imam Nawawi pernah berkata dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, wa 'alal aqwali wal awjuhi kulliha, berdasarkan pendapat para punggawa Syafi'iyah, yustahabbu an yushira bi musabbihatin musabbihati yumnah. Dianjurkan untuk memberi isyarat tunjuk dengan jari telunjuk bagian kanan. Fayarfa'uha idza balagha al-hamzata min qawlihi la ilaha illallah, dan dia baru mulai angkat ini ketika asyhadu an la ilaha illallah gitu. Ini adalah dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, dan ini yang banyak dipegang oleh sebagian ulama Syafi'iyah. Begitu juga dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Ya, karya Ar-Ramli rahimahullah, salah satu ulama besar mazhab Syafi'i dan muhaqqiq akhir mazhab Syafi'i, yaitu ulama yang termasuk akhir-akhir ulama Syafi'i yang memang mu'tamad pendapatnya.
wa yarfa'uha 'inda qawlihi illallah, dia mulai mengangkat telunjuknya ketika mengucapkan illallah bi an yabtadi'a bihi 'indal hamzah. Pas ngangkatnya pas ketika dia mulai ketika huruf hamzah illallah. Asyhadu an la ilaha illallah gitu. Ya. Ini juga yang mungkin membuat sebagian dari orang kita tuh bertahlil illallah itu ditekankan. Ya. Ya. Nah itu mantan. Ya, Pak Amin. Ya. Kenapa begitu? Ini ijtihad ulama. Kita nggak bisa mengatakan, nggak bisa meledek-ledek atau gimana. Tapi memang ini ijtihad mereka. Walaupun secara hujjah atau dalil yang sahih itu tidak ada khususan dimulai dari ilallah. Tapi hasil dari ijtihad, pengembangan pemahaman bahwasanya tujuan dari telunjuk ini adalah tauhid, mengesahkan Allah, dan mengesahkan Allah itu paling puncaknya dimulai dari illallahnya itu, gitu loh. Kan asyhadu, saya bersaksi bahwa saya tiada yang berhak disembah kecuali Allah, gitu. Baru mulai sini. Kecuali Allah, gitu loh. Karena contohnya dari Nabi kan kayak gini, maka enggak kayak gini. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Illallah, maka dimulai dari illa kecuali. Illallah, kecuali Allah. Ya. Jadi seperti ada stressing dan penekanan illallah, gitu. Maksudnya penekanan tidak di lisan, namun sebagian dari kiai kampung, imam-imam kampung itu agak saklek dalam masalah ini, sehingga mereka menganjurkan diri mereka ketika tasyahud illallah, baru terdengar illallah oleh makmum. Gimana? Bapak-bapak pernah ngerasain itu enggak, Pak? Iya, di kampung terutama, ya. Iya, pakem dengan itu. Oh, ya ada, di sini kan masih kampung. Namanya juga dia, iya. Ini kampung, Pak. Bukan kampung, lobang malah ini. Ya, subhanallah, illallah. Gitu. Ya, nah itu berarti apa ya? Seperti meniru stressing yang ada di mazhab Syafi'i. Ya kita maklumi itu ijtihad ulama gitu loh. Cuman untuk pengkhususan seperti itu memang tidak ada khusus. Namun kita katakan ini ijtihad saja. Ijtihad saja. Karena kecintaan ulama-ulama Syafi'iyah terhadap apa? Tauhid versi dengan amalan illallah gitu. Ya. Makanya juga di tahlil juga kadang-kadang la ilaha illallah gitu. Illallah gitu. Itu efek dari hal-hal ini gitu loh. Tidak ada dalilnya untuk benar-benar men-stressing illallah. Gitu enggak ada dalilnya. Cuman ini efek dari apa? Penekanan yang biasa ditekankan oleh ulama Syafi'iyah dalam salat dengan menunjuk seperti gitu. Ya. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan sebagian ulama Hanabilah mereka mengatakan tustahabbul isyaratu atau ya tustahabbul isyaratu bil usbu'il wahidati fit tasyahhud wad du'a. Dianjurkan isyarah dengan satu jari ini di tasyahud dan doa. Ya, maksudnya di sini adalah doa yang dimaksud Ibnu Taimiyah ini adalah ya seluruh dari ucapan. Ya, ini tapi di sini sebagian ulama menafsirkan bahwasanya doa mulai dari tasyahud. Maka dari tasyahud asyhadu an la ilaha illallah. Sebagian ulama mulai dari asyhadu an la ilaha illallah. Adapun sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah gitu. Bedanya gitu. Ada ulama lainnya asyhadu an la ilaha illallah. Karena dalam hadisnya memang lafalnya adalah, walaupun ini lafal ini ditafsirkan ini bisa beragam. Yaitu Rasulullah SAW mengangkat ininya dalam keadaan berdoa. Nah, doa di sini para ulama menafsirkannya beda-beda. Ya, di sini tafsirkan bahwasanya at-tasyahhudu kulluhu doa. Bahwasanya tasyahud asyhadu an la ilaha itu semuanya lafal-lafal doa, bukan hanya sebatas statement tapi doa juga. Ya. Namun juga ya mereka menganggap tasyahud itu doa, mereka menganggap sebaliknya. Tahiyatulillah atau at-tahiyatul mubarakatut thayyibatus salawatut thayyibatulillah ini bukan doa.
Ini sana baina yaday doa. Ya ini adalah pujian di hadapan doa. Jadi maka ulama ini, sebagian ulama ini mulai angkat tangan asyhadu an la ilaha illallah. Karena apa? Berpemahaman bahwasanya dalam hadis mafhumnya yang dipahami oleh mereka rahimahullah, dalam hadis Rasulullah mengangkat ini ketika doa. Dan tahiyat itu bukan doa, tasyahud itu doa. Tahiyat itu bukan doa, tasyahud itu doa. Tahiyat hanya statement pujian. Hanya statement dan pujian. At-tahiyatut thayyib, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan belum asyhadat. Nah, mulai sebenarnya assalamu alayka ayyuhan nabi harusnya itu kalau memang tasyahud dibilang doa, maka sebenarnya assalamu alayka ayyuhan nabi harusnya apa? Doa kan gitu. Kalau memang dipahami ini karena beliau ini memahami doa dimulai dari asyhadu an la ilaha illallah. Baru sini. Namun kenapa assalamu alayka itu kan doa, keselamatan atas engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna, semoga keselamatan atas kami para hamba Allah yang soleh. Itu kan doa, Pak. Ya. Tapi di sini sebagian ulama menganggap bahwasanya tasyahud barulah itu doa. Namun yang lebih sahih wallahu alam bahwasanya tahiyat, tasyahud itu semua bisa dianggap sebagai doa, dan wallahu alam semuanya adalah momentum untuk mengangkat jari. Ya. Makanya dalam mazhab Maliki oleh Abu Abdullah Al-Khurashi Al-Maliki disebutkan dalam Syarah Mukhtasar Khalil, ini antar mazhab, kita lintas mazhab ya. Kata beliau min awwalit tasyahudi li akhirih. Dari awal tasyahud sampai akhirnya syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, terus al-muwafiq lima dzakaru, apapun itu kalimat yang diucapkan di situ. Sampai an yantahiya ila salam, walau talat tasyahud, sampai selesai salam kedua. Walaupun panjang tasyahudnya. Tasyahud di sini masuk ke dalamnya tahiyat. Ya, maka semuanya satu paket. Jadi antum baru selesai kayak gini kapan? Selesai salam kedua. Itu selesai. Ya, jadi misalnya dah selesai, ini mulai tahiyat akhir nih. Allahu akbar, tahiyatul mubarakatus salawatul thayyibatu lillah. Assalamualaikum ya nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim. Salawat juga doa juga. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammad. Salawat Ibrahimiyah ini. Salawat Ibrahimiyah itu sunnah menurut sebagian ulama, dan ada ulama yang mengatakan fardu atau wajib di tasyahud akhir. Ini khilafiyah di antara ulama. Oke. Kalau di tasyahud awal ya tidak dibaca. Ada setelah syahadat selesai naik ke rakaat ketiga gitu ya, tasyahud awal. Kalau di tasyahud akhir, baik salatnya cuma satu kali tasyahud atau salatnya dua kali tasyahud atau berapa kali tasyahud, tasyahud akhir pokoknya, maka itu menjadi kewajiban bagi sebagian ulama. Paham di sini, Pak? Namun sebagian ulama lainnya mengatakan tidak wajib. Ala kulli hal, lebih hati-hati tasyahud akhir kita baca salawat. Dan ini salawat Ibrahimiyah. Allahumma shalli wa sallim ala nabi Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad, dan seterusnya. Dan salawat Ibrahimiyah ini adalah salawat yang sighah dan dari hadis Nabi SAW. Maksudnya sighah ini lafalnya dari Nabi SAW, sehingga dia bersifat tauqifiyah, yaitu kewahyuan, tidak boleh dimodif atau ditambah-tambahi. Makanya untuk salawat Ibrahimiyah dalam salat jangan antum bilang Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Enggak ada sayyidina di sini. Enggak ada sayyidina. Ketika memang salawat salawat ada dua macam, jemaah. Ya. Ada salawat yang khusus tauqifiyah, yaitu pakem dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang tidak boleh ada pengubahan, modifikasi, tambahan atau mungkin pengurangan, jangan kalau bisa. Dan ada salat kedua, itu salat mutlak. Salawat mutlak, yaitu yang tidak dikontekskan khusus dalam hadis. Antum bebas mau salat kapan aja. Dua hal yang berbeda, walaupun sama-sama salawat. Salawat yang pakemnya itu sudah ada di hadis, yaitu salawat Ibrahimiyah di tasyahud akhir dan salawat di ba'da azan, menjawab doa azan, menjawab azan. Ya, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamah was-salawatil qa'imah ati Muhammadanil wasilatu wal fadilah. Karena di situ dalam hadis tidak ada ati sayyidana Muhammad, enggak ada sayyidana, maka jangan pakai sayyidana di sini. Baik sayyidana ati sidi Muhammad, enggak. Sayyidana atau sidi di sini ya, sidi ini maksudnya sidi itu singkatan dari sayyidi, sidi. Biasa orang Mesir gitu. Sidi gitu. Bukan compact disc, bukan. Sidi ini sayyidi ya. Kan pernah dengar orang di lagu-lagu Sidi Muhammad, itu Sidi itu apa Sidi itu sih? Sayyidi artinya. Ya, jadi dalam doa setelah azan dan doa setelah tasyahud dan salawat setelah azan, salawat setelah tasyahud itu tidak pakai lafal sayyidina atau sayyidi. Karena apa? Itu tidak termaktub dalam hadis. Namun kalau antum mau salawat di luar dua konteks tadi, kayak sekarang nih, ya, Nabi Muhammad SAW, antum bilang Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Bedakan. Ya, ini yang kadang-kadang sebagian dari orang itu menyerang kita dengan ini. Sayyidina aja dipermasalahin. Kita mempermasalahkan karena memang untuk konteks khusus ini kan harus pakem dengan dalil, dan ini nggak ada dalilnya menambah-nambahkan ini. Adapun untuk salawat mutlak, fadhal antum pakai sayyidina nggak apa-apa, karena hakikatnya Rasulullah memang sayyidina. Kata Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah tuannya anak Adam seluruhnya dan tidak ada kesombongan di situ. Begitu. Maka salat Ibrahimiyah baca Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim sampai fil alamin innaka hamidum fil alamin innaka hamidum majid. Kalau antum mau lanjutkan dengan doa-doa, fadhal. Baik yang memang itu ada dan hadisnya disuruh oleh Nabi, seperti Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal, atau Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini tiga ini ada dalam hadis Nabi SAW. Ya. Namun Nabi dalam suatu hadis di antara hadis tersebut, silahkan kamu pilih doa yang kamu suka. Ini berarti boleh kita pakai tiga tadi. Namun kalau kita nggak pakai tiga tadi doa itu nggak masalah. Kita pilih doa lain itu juga nggak masalah. Karena Rasulullah SAW memberikan pilihan, opsi. Antum mau pakai doa yang ini atau mau pakai doa yang antum suka. Bahkan sebagian ulama kemudian menyebutkan, memberikan keluasan bagi yang tidak mampu berbahasa Arab atau tidak hafal doa bahasa Arab, dia boleh dengan bahasa sendiri selama itu sopan, baik gitu. Nah, dia terus doa banyak gitu di tasyahud akhirnya. Ya, namun ini lebih dianjurkan ketika sholat sunnah. Nah, kemudian kan selesai, kemudian apa? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baru. Ini sunnahnya baru selesai. Ini dalam mazhab Imam Malik. Nah, gini, kalau kayak Assalamualaikum. Salam. Ini ana enggak tahu kok ini dari mana. Ana enggak tahu. Salam. Ana enggak tahu kok ini, ana enggak tahu. Dari mana? Karena yang lebih sahih adalah dia baru selesai. Kalau memang selesaikan pas emang udah selesai sholat. Sampai salam selesai udah. Begitu. Ya. Kalau ngusap muka itu karena ada sebabnya kenapa mengusap muka. Karena ada hadis dhaif. Ada hadis dhaif sebenarnya yang mana di situ hadis mengisyaratkan anjuran mengusap wajah setelah berdoa. Namun hadisnya dhaif. Itu alasan pertama. Ya, alasan kedua, dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan seseorang membersihkan apa yang ada di jidat dan wajah dari bekas dia sujud.
Karena itu tidak pernah Nabi SAW melakukan itu. Paham gak jemaah? Dulu Nabi SAW dan para sahabat mereka ketika sholat berjamaah itu kan lantainya adalah tanah. Sehingga setelah sujud nempel. Anak kan udah pernah menjelaskan di sini pernah suatu malam di Al-Qadar atau di sini tempat lain malam ke-21. Ya, malam Ramadan 21. Yang mana Rasulullah SAW sebelumnya bermimpi bahwasanya mereka salat subuh dan ada sedikit bukan lumpur ya, tanah yang basah gitu loh, nempel di muka. Ternyata malam ke-21 Ramadan ketika itu terjadi hujan di malam harinya. Dan otomatis lantai masjid lembab atau basah. Sehingga ketika sujud, plak, nempel di sini. Dan selesai sholat, para sahabat melihat adanya tempelan sujud, tempelan tanah di wajahnya Nabi. Di sini istinbatnya ulama dimakruhkan untuk mengusap wajah ketika lagi sholat karena membersihkan wajah dari tempelan tanah atau karpet atau apa, maka makruh. Nah, kemudian ini jadi alasan kedua. Baru dibolehkan kapan? Setelah selesai sholat. Makanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi gitu. Digabungkan dengan anjuran untuk mengusap wajah setelah berdoa, karena itu hadis dhaif, dari hadis dhaif. Dan mereka memahami bahwasanya salat secara makna, secara lughah bahasa adalah ad-du'a. Salat adalah doa. Salat adalah doa. Dan ada anjuran dalam hadis dhaif, perbuatan Nabi SAW atau mungkin perkataannya bahwasanya begini setelah mengusap wajah setelah doa. Maka dari inilah terbangun pandangan banyak orang bahwasanya setelah sholat dianjurkan. Alhamdulillah, udah kayak ada. Tapi itu bukan, pendapat itu tidak saya ikuti pribadi. Ya, silakan bagi-bagi makanan. Ya, jika ya silakan azan, bagi-bagi makanan, silakan makan. Kalau habis ini kan tanya jawab jadi lebih santai, ya. Ini enggak ada yang azan apa gimana, Pak? Ini kan udah. Oh ya, silakan, fadhil. Baik, jika ada pertanyaan dipersilakan ya, Pak. Jika ada pertanyaan, fadhil, silakan, Pak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi atau menunjuk itu jadi afdolnya dimulai dari awal dan sampai salam kanan kiri. Iya Pak, afdolnya dimulai dari awal. Namun kalau misalnya antum mulai dari tasyahud nggak masalah. Bahkan antum nggak melakukan itu sama sekali juga nggak masalah. Dan dia ini udah terjawab kan Pak ya? Dan karena ini semua ijtihad ulama, karena berdasarkan hadis Nabi SAW dalam lafal dihikayatkan bahwa Nabi mengangkat jemarinya yad'u biha, yaitu beliau berdoa dengannya. Pemahaman ulama terhadap lafal doanya ini yang menjadi masalah khilafiyah. Apakah doa yang dimaksud tasyahud atau doa ini adalah seluruh dari tahiyat gitu loh. Itu yang menjadi permasalahan perbedaan antara ulama. Kemudian tata caranya seperti ini, Pak. Ini. Jadi kata para ulama membentuk 53 membentuk huruf 53 versi Arab. So, 53 gimana? Ini 5 dan ini 3. Ya enggak? Ini. Dan ini kan ini. Gini, Pak. Kalau gitu, tangan enggak dibulat gini. Oh iya, enggak gitu. Enggak seperti itu, Pak. Ada begini bulat enggak dibulat antara jari tengah sama jempol. Kaku. Dibulat. Ya ada yang kayak gini doang, ada yang gini. Semuanya sah-sah aja, Pak. Kalau misalnya dibilang saya sah-sah aja. Cuman kan mana yang lebih tepat gitu loh. Sah di sini bukan berarti benar. Sah aja karena ini kan sunnah. Jadi enggak sampai melanggar sholat atau enggak, cuman ya enggak benar, tapi cuman sah. Enggak benar cuman sah. Maka kalau dia kayak gini
ya nggak apa-apa, gini nggak apa-apa, tapi yang tepat ya gini, kayak ring gini, sehingga membentuk 5, membentuk khamsah, membentuk 5 gini, ya kan, membentuk 5, dan ini membentuk 3, gitu. Di hadisnya bukan 5-3, bukan. Enggak, di hadisnya bukan di Rasulullah 50. Enggak, ini ulama kemudian menyimpulkan dari hadis yang ada bahwasanya pas dipikir dipertimbangkan dalam hadis, begini bentuk. Ya kemudian para ulama bilang, bentuknya kayak 53 gitu. Karena di zaman Nabi SAW dulu enggak ada tulisan 53, itu enggak ada. Gitu Pak ya? Ya. Sudah salam yang kedua ya? Iya, itu yang lebih sahih. Karena itu selesai. Tutup dulu baru salam. Ya nggak apa-apa. Tenang aja Pak, nggak apa-apa. Nggak bakal saya marahin kok. Jadi Bapak nggak apa-apa kayak gitu. Bapak nanya sekali lagi bayar loh Pak dari tadi nanya. Ya silakan. Oh iya, ya lanjut aja. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanya mungkin agak sedikit duluan. Kalau masbuk di rakaat keempat, kita datang pas rakaat keempat, kan habis itu salam tuh, berdiri lagi. Apakah kemudian melengkapkan yang 2 rakaat pertama, atau diterusin sampai akhirnya jadi 3? Melengkapkan 2 rakaat pertama. Ya jadi kan misalnya gini, begitu salam kan kita baru 1 rakaatnya yang masbuk, berdiri lagi. Dia masuk 4 rakaat. Ya yang keempat. Jadi sholat 4 rakaat, pas yang rakaat keempat kita baru datang. Imam diri. Ya, imam berdiri. Berarti masuk rakaat keempat. Nah, rakaat keempat. Nah kemudian salam, kita berdiri lagi. Apakah habis 1 rakaat lagi kemudian baru kita duduk lagi tasahud? Apa 2 rakaat baru kita tasawuf gitu. ya? Nah ini yang sebenarnya Ana sendiri mencari dalil khusus untuk ini Pak Haji. Cuman kita udah kebiasaan kalau kayak gitu konteksnya 1 rakaat kemudian 2 gitu loh. Iya kan biasa begitu. Dan hari akhir ini menjadi masalah yang diperselisihkan oleh ulama karena dalil khusus tentang ini belum ketemu. Kalau misalnya dia baik 1 rakaat kemudian tasyahud, maka 2 rakaat terakhir itu kan menjadi pengganti 2 rakaat pertama, ya enggak Pak? Kayak yang itu kan yang selama ini kita amalkan kan? Kalau kita masuk 3 rakaat, menguntang 3 rakaat, setelah 1 rakaat tasyahud lagi kan? Itu menggantikan rakaat ketiga, ya. Jadi kayak kebalik gitu loh. Dan 2 rakaat terakhir itu seperti mengganti 2 rakaat pertama gitu. Kayak membalikkan gitu, membalikkan. Berarti 1, 2 gitu ya. Itu biasanya gitu kita. Iya, saya begitu. Nah, kalau misalnya 2, 1 itu juga menurut Ana Allah alam enggak masalah gitu loh. Enggak masalah. Tapi kalau 2, 1 itu berarti 2 yang pertama menggantikan awal rakaat, 2 rakaat pertama gitu. Dan rakaat yang terakhir itu menggantikan rakaat ketiga gitu. Jadi seperti mengulang sholat dari awal gitu. Seolah-olah. Wallahu alam Pak, itu yang biasa amalkan yang pertama tadi yang 1 rakaat kemudian 2 rakaat. Wallahu alam. Tapi yang agak sedikit aneh bagi Ana, dan bukan aneh ya karena Ana belum lihat dalilnya. Salat maghrib kita kalau masbuk 2 rakaat. Itu biasanya 1 rakaat tasyahud terus 1 rakaat. Gimana ya? Enggak Pak? Itu udah biasa dari dulu ajarannya seperti itu. Nah, Anda sampai sekarang belum bisa paham dalil khusus ini. Alhamdulillah ada pertanyaan ini, Anda jadi keinget lagi gitu. Kadang-kadang Anda mempertanyakan hal ini loh Pak. Alhamdulillah, tapi Anda belum menemukan dalil khusus tentang spesifikasi seperti ini. Mudah-mudahan bisa Anda temuin insyaallah. Gitu Allah. Ya Pak. Nggak bisa Pak, dipakai ini aja langsung. Atau pakai WhatsApp nggak apa-apa. Ya. Jadi ada masuk juga masuk yang Bukan itu. yaitu sebenarnya ketinggalan 1 rakaat, tapi mungkin karena terbawa
dan dia baru ingat saat ini. Apa yang harus dia lakukan? Apa sholatnya sah? Baik. Dia saat wirid sudah berapa lama durasi wiridnya? Mungkin sampai udah Dia lanjutin sholat, Pak. Dia belum ngobrol kan sama orang? Lanjut. Selama dia masih wiritan dan belum larut kayak dia wirid terus zikir pagi petang sampai membutuhkan 10 menit gitu. Maka kalau masih baru awal-awal gitu kayak gitu tadi, dia lanjutin sholat yang tadi belum dia tunaikan. Bahkan ya, diam. Langsung lanjutin sisanya. Bahkan kalau misalnya dia keceplosan ngomong pun itu juga dimaafkan. Ya. Keceplosan ngomong ini dalam rangka enggak sengaja ya, maslahat sholat misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata tengah, ente kurang ente. Beneran? Kan kaget gitu. Beneran? Iya kurang. Lanjut. Karena omongan tadi beneran ini nggak sengaja gitu loh. Maksudnya kaget gitu loh. Tapi kalau sampai diskusi dan perdebatan, bahkan sumpah-sumpahan, wallahi ya, awas ente gitu. Nah, ini udah jadi conversation yang sengaja gitu. Jadi putus sholatnya, putus. Ya ulang dari awal. Gitu. Sujud sahwi nanti. Karena ada sisi kelupaan. Rasulullah pernah seperti itu. Dan ternyata beliau, entah saya ulang apa lanjut, pokoknya ada pertanyaan, apakah berubah ya Rasulullah sholatnya gitu kan? Itu ada pertanyaan yang itu apa ya, sisi Rasulullah itu spontan aja ngejawab gitu, bukan sesuatu yang direncanakan untuk menjawab atau gimana, tapi ya, oh berarti kurang ya saya, ya udah, makanya dimaafkan, lanjut sholat. Begitu, apalagi kalau nggak ngomong, lanjut zikir, keinget-inget, ya udah lanjut sholat Allah. Atau lanjut zikir, dia ngeliat jemaah yang lain, ngeliatin juga, jemaah yang lain tuh mau ngingetin tapi sungkan gitu kan, kenapa pada ngeliatin saya ya, gitu kan, gitu. Oh iya, astagfirullah, lupa, kekurangan, maka lanjut gitu. Tapi kalau dia udah melakukan pulang, iya pulang, nanya nasi ada nggak ke bini, terus makan nasi, habis itu nonton TV dulu, terus main sama anak-anak, terus ini mah udah beda alam ini ya, gitu ya, seperti itu Pak. Ya. Mungkin di luar saya tentang sholat juga. Ya. Jadi ketika kita masuk ke masjid, kita sholat tahiyat. Kita mau sholat zuhur. Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ya. Kemudian ada di belakang ikut masmuk lah ya, ikut jadi makmum. Nah kemudian setelah itu saya mau sholat zuhur. Kan belum sholat zuhur, saya sholat tahiyat dulu. Oh makmum orang belakang ini mau sholat zuhur. Sholat zuhur. Tapi ngikut ke saya gitu, Nah, kenapa antum enggak? Kok ada agak aneh? Antum tahiyatul masjid Pak. Dia masuk zuhur. Tapi di luar udah selesai sholat zuhurnya. Oh, antum masuk masjid karena pengen belum sholat zuhur dulu. Oke. Udah lewat sholat zuhurnya jamaah, saya masuk masjid itu mau sholat zuhur, kita tahiyat dulu. Kemudian ada yang nepuk saya tuh ikut sholat zuhur, saya tahiyat. Nah kemudian kan baru azan. Nah setelah itu saya mau sholat zuhur, boleh nggak saya makmum ke yang itu, ke yang masbuk tadi? Baru pertama kali ada orang kayak anda. Karena nggak ada orang lagi misalnya. Boleh. Boleh Ustaz, ya? Boleh. Cuma orang itu bakal bingung. Saya pernah gitu. Pasti bingung itu orang itu. Loh tuh, kan imam saya terus sekarang berimamkan dia itu mungkin pulang-pulang nggak minta nasi sama istri itu bingung dia. Saya pernah lakukan seperti itu kan. Jadi, terus apa kata orang itu? Dia ngerasanya? Dia nggak ini karena saya lanjutkan dan 2 rakaat, saya nawas 2 rakaat lagi. Oh iya, terus dia nggak ketemu. Dia langsung kabur kan habis itu? Iya. Karena belum pernah ketemu Rasulullah antum. Kasih kode harusnya. Tapi boleh perlu kasih kode Pak. Boleh. Boleh. Dia sah jadi makmum dan antum kemudian sah jadi makmum dia. Iya, subhanallah, ini baru pertama kali. Langka, berarti orang seperti antum langka Pak.
Iya. Itu langsung jadi karena dia bingung, Pak. Iya, karena dia bingung. Dan dia khawatir ini orang ada niatan apa sama saya gitu kan. Jadi imam terus sekarang jadi makmum saya gitu. Paling seru lagi Pak, kalau beliau ternyata kemudian jamaah takdim, dia malah sholat asar berjamaah sama antum. Antum sholat zuhur, dia kemudian jamaah takdim sholat asar, jadi imamnya antum. Muter lagi, iya. Kemudian antum juga jamaah muter lagi, iya. Itu CCTV dilihat sama siapa? Ini orang napa ini? Kayak gitu. Bisa viral itu, bertalian seperti itu. Alhamdulillah orang seperti antum cuma satu Pak. Tapi Masya Allah ini kasus pertama kali anak dengar ini, Masya Allah. Ya, mungkin cukup ya. Oke, cukup di sini insyaallah. Jazakumullah khair jaza. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.